Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang skema analisis proposisi majemuk, aturan pengurutan, terus juga tautologi, kontradiksi, dan kontungan. Ada banyak ya. Tapi sebenarnya simpel sih materinya ini, nggak banyak. Jadi kita akan bahas lanjutan dari sebelumnya ya, sudah kita bahas tentang operator logika. Jadi kita lanjutkan ke perkembangannya. Oke. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang skema. Jadi skema itu adalah suatu cara untuk menyederhanakan suatu proposisi majemuk, atau bisa dibilang menyederhanakan logika yang sudah ada, sehingga logika itu lebih mudah kita baca dan juga lebih mudah kita tulis. Dan juga dia memiliki aturan di mana dia akan memberikan huruf-huruf tertentu untuk menggantikan satu sub ekspresi atau sub ekspresi lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini P sama dengan A dan B, Q sama dengan A atau B, maka P sama maka Q. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan di sini kita simbolkan misalkan A dan ini. Nah, kita simbolkan ini P dan ini Q, maka untuk penulisannya nggak panjang kayak gini ya. Nanti penulisannya akan jadi lebih singkat, jadi seperti ini. Nah, jadi tujuannya untuk mempersingkat. Jadi yang sudah disingkat lagi kita singkat lagi. Nah, jadi lebih enak kan kita bacanya. Nah, jadi seperti itu. Itu skema. Nah, selanjutnya di sini ekspresi apa saja sih yang bisa. Oh, ini penyebutan aja ya sebenarnya, penyebutan, sehingga ekspresi apa saja berbentuk negasi P itu disebut dengan negasi. Jadi nanti kalau misalkan ada kata-kata misalkan A dan B, A atau B, nah itu langsung aja kita sebut aja P conjunction, nggak usah A dan B ya. P langsung aja conjunction, terus disjunksi, implikasi dan implikasi. Sebenarnya ini hanya penyebutan aja ya, tambahan aja. Selanjutnya dalam skema itu ada beberapa aturan. Aturan yang pertama, yang semua ekspresi atomik atau berisi satu variabel atau satu konstanta adalah FPE atau fully parenthesis expression. Maksudnya apa sih FPE itu? Jadi intinya FPE itu adalah sebenarnya yang di dalam ini ya. Nah, FPE itu kalau kita lihat dia lengkap parentesisnya. Jadi nggak ada yang compang-camping. Misalkan di sini A atau B dan C. Nah, kalau misalkan di sini dia cuma segini aja, kan nggak tahu yang mana prioritas ya. Atau kayak gini nih. Nah, kayak gini kan kurang kan tanda kurungnya. Jadi yang mana mau kita eksekusi? Nah, seperti itu. Seharusnya kurungnya ini adalah seperti ini. Itu namanya full. Full itu berarti lebih bisa dibilang tanda kurungnya yang lengkap ya. Sebenarnya kalau cuma gini aja itu nggak apa-apa, bisa, cuma dia nggak full, nanti itu well nanti. Nah, kita akan bahas well yang seperti apa. Jadi full itu ya biasa dibilang adalah parentesisnya lengkap seperti ini. Nah, jika P adalah FPE maka negasi P juga FPE. Jadi kalau misalkan ada P-nya inisialisasinya adalah dia, di sini kita lihat adalah FPE, otomatis yang negasinya itu juga pasti parentesisnya atau full FPE-nya itu sama dengan juga FPE. Jika P dan Q adalah FPE maka P dan Q maka semuanya adalah FPE, seperti itu. Kalau berdasarkan dari contoh seperti ini ya. Nah, ini sambung nyambung ya contohnya. Nah, itu selanjutnya ekspresi logika yang dijelaskan sebelumnya disebut well form formula, di mana WFF adalah FPE, demikian juga sebaliknya. Nah ini sudah seperti aku bilang tadi ya. Ini WFF dan FPE, di mana well itu berarti bagus ya. Well form formula ini berarti formulanya juga sudah cukup bagus. Nah, di sini dia disebut dengan bukan WFF dan FPE. Nah, di sini dia bukan WF dan FPE. Kenapa sih bukan disebut? Karena ini dia kurang tanda kurung ini. Karena ini kita nggak tahu yang mana sih dieksekusi duluan kalau kayak gini. Nah, atau yang ini sebenarnya kalau aku sih sebenarnya di sini dia bukan FPF, bukan fully, dan juga kebalik.
Di sini dia bukan, ini salah ya, ini seharusnya FVE, bukan FVE, dan dia adalah juga dia termasuk WFF. Kalau yang ini juga masuk, bukan ya, bukan, karena dia tidak full tanda kurungnya. Nah ini. Selanjutnya kalau yang ini dia bukan FVE, tapi dia masuk ke WFF karena dia well form formula. Karena kalau misalkan kayak gini seharusnya ini masih bisa dieksekusi. Cuma kalau misalkan satu ya kelemahannya, kalau misalkan dia menggunakan kalkulator scientific, mungkin ini nggak akan bisa dieksekusi karena tanda kurungnya, parentesisnya kurang. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dilihat aja singkatannya, sebenarnya ini istilah aja sebenarnya di dalam skema. Tapi intinya kalau skema itu adalah membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah, ya, seperti itu. Nah ini contohnya kita membuat ini jika suatu ekspresi negasi P, maka P disebut skop negasi, sedangkan negasi disebut dengan perangkai utama. Nah berarti ini ada istilah-istilah aja sebenarnya, perlu diperhatikan atau enggak itu terserah kalian. Cuma intinya kalau kita bentuk dari skop dari ekspresi yang sebelumnya, maka bisa kita lihat di sini. Nah ini skop kiri itu yang ada di P, skop kanan itu adalah Q, perangkai utamanya itu adalah logikanya. Nah itu istilah aja sebenarnya. Sedangkan kalau kita buat dalam bentuk lebih besarnya, ini jadinya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah itu terkait tentang skema. Selanjutnya nih kita masuk ke analisis proposisi majemuk. Sebenarnya analisis proposisi majemuk kurang lebih sama kayak skema, cuma kalau di skema itu hasilnya ekspresi logikanya sudah dalam bentuk ini, variabel A dan B, C dan seterusnya. Tapi kalau yang untuk analisis proposisi majemuk itu masih dalam bentuk kalimat seperti ini. Jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus sarjana teknik informatika, semua usahanya akan sia-sia. Oke, kita lihat analisa. Kita analisa dulu. Dari ekspresi tersebut, yang kita pisah sekarang adalah yang bagian ini. Kita buat, kita pisah menjadi sebuah skema atau sebuah logika yang lebih simpel. Oke, jika Dewi lulus sarjana informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Oke, ya sekarang kita coba pisah ini dengan ini ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Jika dia tidak lulus sarjana teknik informatika, semua usahanya akan sia-sia. Oke. Sekarang kita pisah, jadi ada skop 1 dan 1.2 dan 1.1 ya. Oh ya, 1.1 dan 1.2. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke skop 1.1 dulu. Kita coba pecah yang satu skop 1.1 dulu. Jadi jika Dewi lulus sarjana informatika, maka orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Kita pisah. Kita pisahnya lihat dari kata-kata ini ya. Ada jika, berarti ada kemungkinan di sini yang akan kita pisah adalah ini. Dewi lulus sarjana informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Nah, ini sudah terpisah. Jadi tanda pengenalnya adalah 1.1. Oke, ternyata pada saat kita pisah di sini ternyata masih ada satu operator logika yang masih terhubung. Oke, lanjut lagi, kita pisah lagi sehingga nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Apa masih bisa kita pisah? Oh, ternyata nggak bisa karena tidak ada operator penyambung lagi. Sekarang kita lanjut ke skop yang selanjutnya, 1.2. 1.2 ada 2. Nah, di sini Dewi dia tidak lulus sarjana informatika dan semua usahanya akan sia-sia karena pas dipisah tidak bisa lagi diurai, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dalam analisis proposisi majemuk. Di sini kita menggunakan teknik parsing, di mana teknik parsing itu kita membagi satu kalimat logika itu menjadi beberapa bagian. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi 1.1 karena di sini kalian akan lihat ya, di sini ada warna hijau dan warna putih. Dimana kalau kalian lihat di sini warna di sini
Yang warna hijau itu disebut dengan proposisi atomik. Proposisi atomik atau proposisi yang tidak bisa diubah lagi. Atau yang daunnya paling ujung ya. Kalau kalian masih ingat tree, itu adalah daunnya adalah yang diambil. Kenapa? Nah, 1.2.1 kenapa nggak diambil? Karena alasannya adalah karena dia merupakan negasi dari not 1.11. Jadi dia saling berhubungan. Nah, jadi dilihat lagi. Nah, apa sih hubungannya jika Dewi lulus sarjana informatika? Kalau yang 1.1, sedangkan kalau 1.2.1 adalah dia tidak lulus sarjana teknik informatika, maka tidak diambil karena dia merupakan negasi dari logika yang satunya. Jadi kalau logika, misalkan logika A, kalau dalam analisisnya itu sama dengan A. Pada saat kita pembuatan ini ya, skemanya, skop-skopnya, jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada istilah negasi itu nilai ini memiliki negasi, memiliki pasangan negasi, itu disebut dengan literal. Itu istilahnya. Nah, selanjutnya kita ubah yang tadi ini jadi A, B, C, dan D. Sehingga hasilnya adalah logikanya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa dilihat prioritasnya. Prioritasnya dapat dari mana sih? Nah, kita lihat dari singkatannya ya, dari kata-katanya di sini. Nah, berarti nanti yang hijau ini adalah satu logika pertama, skop kiri, dan yang dia tidak lulus atau yang warna biru adalah logika skop kanan. Terus perangkai utamanya adalah tetapi jika, atau kalau kita bilang kita menggunakan implikasi. Tandanya seperti ini. Akhirnya jadinya jadi seperti ini. Jangan lupa diberi tanda kurung full parentesisnya sehingga nanti akan menjadi sebuah well formula apa ya, WFF ya, well formula apa nih istilahnya, lupa. Well form formula, sebuah formula yang sangat bagus, ya. Oke, itu terkait tentang analisis proposisi majemuk. Selanjutnya aturan pengurutan. Nah, kalau misalkan, tapi kan itu kalau misalkan kita menggunakan tanda kurung ya. Tapi kalau misalkan tanda kurungnya nggak ada, yang mana harus didahulukan? Nah, di sini sudah ada nih. Yang pertama hierarkinya adalah negasi dulu, baru conjunction, disjunction, implikasi, dan wimplikasi. Itu kalau misalkan nggak ada tanda kurung, jadi nggak ada yang prioritas. Prioritasnya kita berdasarkan hierarki ini aja. Gitu. Nah, contohnya di sini. Nah, untuk pembacaannya jadi seperti ini nanti. Nah, kalau misalkan ya ada satu logika itu nggak ada tanda kurungnya, ya sudah kita tinggal tambahkan tanda kurungnya berdasarkan aturan pengurutannya. Dimana kalau di sini conjunction duluan ya, berarti dalam kurung conjunction dulu, baru diprioritaskan ini. Ini disebut dengan well form formula atau FVE. Tapi kalau misalkan cuma ini aja, boleh nggak seperti ini? Ini boleh, ini masih WFF, cuma bukan full parenthesis. Full parenthesis apa tadi? Full parenthesis expression, bukan full parenthesis expression. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sama, lihat aja tinggal di dalam kurungin aja. Dan seterusnya. Kalau misalkan ada di sini ada ini ya, dia memiliki tanda yang sama dengan hierarki yang sama. Jadi kita harus mulai dari yang sebelah kiri. Itu disebut dengan less associative. Boleh nggak yang sebelah kanan? Boleh. Kita dahulukan yang sebelah kanan atau right associative. Sebelah seperti itu sih. Nah, itu aturan pengurutan. Selanjutnya, ini ada yang disebut dengan tautologi. Jadi tautologi itu adalah pada saat kita membuat tabel kebenaran atau logika, hasil logika kita, terus pembuktiannya, semua hasil pembuktiannya adalah true, maka itu disebut dengan tautologi. Nah, ini seperti ini. Buktikan misalkan negasi A, negasi dalam kurung A dan B tutup kurung atau B, itu adalah tautologi. Sudah kita buktikan aja menggunakan tabel kebenaran. Kalau misalkan true semua, berarti dia termasuk tautologi. Selanjutnya ada yang disebut dengan kontradiksi. Itu kebalikannya dari tautologi. Jadi semua hasil apa ya, hasil pembuktiannya itu menunjukkan false semua atau nilainya salah semua ya, atau zero. Jadi seperti ini.
Gimana sih caranya? Yang pertama kita buat dulu A dan B, false false, false true, true false, true true. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk membuat berapa banyak sih baris yang kita butuhkan, kalau misalkan apa namanya, ada kayak gini ya, logika yang banyak kayak gini, berapa banyak baris yang kita butuhkan, kita tinggal hitung aja. Kalau nggak salah ya rumusnya 2 dipangkatkan banyaknya variabel. Nah, kita bisa tahu berapa banyak baris yang kita butuhkan. Kalau ini misalkan di sini variabelnya hanya 2A dan B, berarti 2 pangkat 2 berarti barisnya adalah sebanyak 4. Nah, kalau untuk kolomnya aku kurang tahu juga ya. Kalau kolom itu sebenarnya nggak ada rumusnya. Yang ku tahu rumusnya cuma ini aja untuk mencari banyak barisnya. Nanti kalau misalkan variabelnya sampai D, berarti tinggal dipangkatin ya 2 pangkat 4, berarti barisnya kemungkinan ada berapa, 2 pangkat 4, 4 kali 4, 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, berarti ada 16 baris kalau sampai D. Berarti nanti ada kemungkinan false true, true false berpasangan itu sebanyak 16. Jadi seperti itu kalau misalkan variabelnya ada 3 ya. Nah, seperti itu. Ada 4. Nah, itu untuk kontradiksi. Ada disebut dengan kontingen, itu campuran. Jadi ada yang benar, ada yang salah, ada yang false, ada true. Nah, itu disebut dengan kontingen. Jadi pada saat pembuktian kita bisa menyebut istilah kalau misalkan logikanya ini kontingen. Kontingen itu apa sih? Kontingen adalah ada beberapa yang benar dan juga ada yang salah. Terus nanti ada logika ini tautologi. Tautologi itu apa sih? Berarti dia logikanya atau hasil pembuktian dia menunjukkan bahwa semua pernyataannya benar, seperti itu. Nah, itu terkait tentang aturan dari skema, analisis proposisi majemuk, aturan pengurutan, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Ada banyak sih, tapi untuk materinya nggak banyak. Tapi untuk penjelasan nggak panjang, tapi untuk materinya nggak banyak, agak banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tinggal tanya di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Nah, itu aja sih penjelasan dari aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.